Nah, sekarang kalau sudah punya dasarannya, kita atur di dalam sini. Yang konten, backgroundnya ini, kemudian kalau mau diatur fontnya nanti di sini apa ya, font family, misalkan saya senangnya dengan Calibri misalkan fontnya. Kemudian di sini ada ion slides, ya width-nya saya atur 100%. Kemudian height-nya juga 100% di sini. Ya, kita lihat border ya. Selalu saya biasakan ngajari mahasiswa saya itu melihat dengan border ini. Solid, thin, warnanya apa misalkan white. Ya, jadi sambil ditonton tampilan. Nah, ini kan setelah saya lebarkan ya, saya lebarkan ini, maka dia bisa ke tengah, yang tadinya hanya di atas ini sudah ke tengah, ya kan? Nah, dari tampilan inilah berarti kita bisa lanjutkan. Contohnya misalkan tulisan ini, ya tulisan ini saya ingin kasih warna background. Nah, kita bisa bermain dengan H2. H2 background colornya adalah white misalkan. Font size-nya dinaikkan misalkan berapa? 40 px. Kemudian tulisannya, color tulisannya kita bisa kasih warna sama dengan ini. Nah, kemudian padding kanan kiri biar kelihatan bisa lebih lebar, paddingnya misalkan berapa? Atas bawah 10 px, kanan kiri misalkan 20 px. Coba ya kita lihat hasil tampilannya seperti apa. Nah, kan seperti ini. Jadi nanti kalau saya slide kan seperti ini, saya slide seperti ini, saya seperti ini. Lah ada yang kalau melihat soal kan gini Pak, bagus Pak tampilannya. Berarti tidak semuanya H2. Karena kalau semuanya H2 berarti kan settingannya settingannya pasti sama pada saat kita berikan ini. Atau sama H2 tetapi masing-masing punya kelas. Di sini kita bisa buatkan kelas. Kelas misalkan P1, page 1. Kemudian di sini ada page 2 dan seterusnya. Yang di sini ada page 2. Yang berikutnya page 3 dan berarti nanti yang diincar untuk disetting itu kelasnya. Nah, nggak mau pakai kelas berarti pakai ID. Kan gitu ya. Jadi saya pengen nunjukkan ke kalian settingannya ini tidak jauh beda dengan HTML. Yang ini kan tidak ada isinya ya. Kenapa? Karena bukan area yang kita ingin setting kan gitu. Oke, berarti ini saya copy yang 2, kemudian koma page 3, kemudian koma page 4 itu dia punya settingan sama. Misalkan kita tidak ngomong fontnya sudah cukup, tulisannya saja. Tapi ya width-nya saya lebarkan. Width-nya 100%. Padding kanan kirinya sama ya. Nah, kan gini ya. Nah, terus di soal ini kan muncul titik-titik. Nah, titik-titik itu disebut dengan pager. Pager. Nah, seperti ini loh, pager. Nah, ini nanti bisa Anda baca di sini misalkan. Di propertinya. Ini properti namanya pager. Kalau pager ini disetting true, maka akan muncul pagernya. Kita coba ya. Ada di slides. Berarti di sini kita setting pager. Ya, pager sama dengan true. Atau true. Kita lihat. Nah, akan muncul nih titik-titik di bawahnya ini. Nah, titik-titik ini pun bisa kita warnai. Ya, kita bisa kasih warna. Lihatnya di mana, Pak? Lihatnya ya ada di properti untuk setting ya, setting warna. Contohnya ini, bullet background atau bullet background aktif.
Ya, bullet backgroundnya Anda mau kasih warna apa? Ya, ini ada di slides ya. Berarti masuk ke settingannya yang mana? Slides di sini. Bullet background warnanya apa? Misalkan silver. Secara umum bullet background itu lingkaran-lingkaran itu akan punya warna apa? Silver. Tetapi yang tersorot atau sedang aktif itu namanya bullet background aktif. Itu akan punya warna apa? Ini misalkan white. Ya. Kan nanti bisa lihat di sini lah kayak gini kan. Yang tidak aktif silver, tapi kalau aktif white. Sisanya tampilan ini misalkan saya tidak contohkan pun harusnya kalian sudah bisa ya. Misalkan nambahkan gambar itu berarti di bawahnya slide yang kedua di sini ada IMG kan gitu. IMG arahkan ke mana? Aset yang mana? Misalkan yang pertama adalah ini. Ya. Kemudian ini tinggal di copy paste. Alamat-alamat nanti silahkan Anda cari di internet alamat Awareness Malang di mana, Awareness Bali di mana gitu kan. Kemudian ada icon itu bisa nanti kalian seperti ini. Loh kok di sampingnya Pak? Misalkan. Iya karena sifatnya kan model seperti ini. Jadi pada saat H itu ya atau page ini tulisan kemudian ada gambar harusnya atas bawah. Nah, berarti itu masalah wadah kan. Wadah di sini yang harus dimainkan. Berarti kalau wadahnya sudah diisi dengan H2 sudah full 100% berarti IMG itu harus mau pindah posisi. Ya kan? Dia harus mau turun. Nah, ini nanti bisa diwadahi dulu. Ya, berarti di sini bisa dicepit atau diimpit dengan div masing-masing. Ya. Ini ada div, yang ini juga ada div gitu kan. Sekarang kalian tinggal mengadu apa? Bisa langsung disetel di sini kok. Kalau nggak mau pakai SCSS ya. Misalkan ini. Kalian nggak mau nyetel di sini, Anda bisa style di sini juga kok. Misalkan apa? Width ya, 100% maunya gitu misalkan. Nah, berarti yang ini juga sama. Yang untuk gambar itu juga sama. Ya, sebentar. Nah, ini kan gambarnya belum diatur kan ya. Gambarnya maunya seperti apa? Full atau tidak. Ini IMG-nya belum di set kan di sini ya. IMG juga harus disetting CSS-nya. Biasanya misalkan width berapa? 100% juga. Sisinya di mana? Nantinya harus seperti apa? Ini sudah refresh atau belum? Gambarnya ini tidak mau turun ya, intinya itu kan ya. Berarti positionnya ini harus dikuatkan ya with IMG. Coba kalau misalkan saya gunakan ion text ya di sini. Ion textnya seperti apa? Satu dulu ya, kita uji coba satu dulu. Nah, mau ya. Jadi ion text di sini ada komponen namanya ion text, itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memunculkan tulisan karena di sini ada unsur tulisan dan juga ada unsur gambar, maka kita minta bantuan ion text untuk sebenarnya awalnya untuk nyeting tulisan ini dulu posisinya biar dia kuat ya. Ternyata pakai div width nggak mau. Misalkan ini saya hapus nggak pakai ini gambar sama H2 sama gambar saja, tapi berada di dalam ion text itu munculnya kayak apa? Kita lihat.
Nah, ini sudah bisa atas bawah ya. Tinggal masalah width-nya, maksudnya gitu. Berarti kita bisa pakai ion text. Ion text ini kita panggil di sini juga. Ion text. Ion text. Kan gini ya, Barnes Malang, Barnes. Nah, tinggal nanti gambar itu posisinya harus seperti apa, width-nya harus seperti apa, dan seterusnya. Ya, itu yang harus dicek. Ya, contohnya misalkan ini ada di ion text nih, ion text, dan di apa? Kita cek dengan border, ya, solid, thin, white. Sebenarnya ion text itu seberapa sih lingkarannya dia itu? Oh, lingkarannya loh segini. Lingkarannya segini. Berarti ion text ini secara ukuran itu ngikut isinya kan ya. Pada saat gambarnya mungkin aslinya kecil kotak ya segini. Kemudian ini juga segini. Ya. Kemudian si ini sendiri, si apa namanya? Isinya berarti gambar. Gambar pada saat saya setting 100%, 100%-nya itu karena berada dalam ion text, ya berarti 100% secara ukuran ion text. Coba ion text-nya kita width juga 100%. Jadi apakah kan full ya? Berarti nah, ini juga full. Ini juga full lah. Sekarang tinggal gambarnya misalkan kita ngomong 100% mungkin height-nya jangan terlalu tinggi. Kita setting 200 px. Beberapa hari ini memang kalian saya arahkan untuk belajar melakukan apa? Melakukan desain dulu ya. Dan ini kalau disoalkan ini tipis ya, jaraknya tipis. Hal ini terlalu jauh ya. Ini juga bisa Anda setting. Berarti image apa? Image margin apa? Margin top berapa? Kalian mau setting berapa? Ya. Oh, saya setting misalkan minus 5 px. Berarti dinaikkan melebihi 0. Margin topnya saya naikkan lagi 15, coba bisa lebih menempel atau tidak. Oh, ini malah sangat menempel ya, kebanyakan. Berarti berapa? 10. Ini 10. Berapa pasnya berarti? 8 mungkin. Nah, segini kan? Nih. Oke. Kemudian ini belum bawahnya ya. Bawahnya misalkan saya menggunakan kata-kata saja. Lorem misalkan. Ingat ya, lorem itu biasanya muncul di desain-desain website yang masih kosongan. Jadi ada tulisan bebas lah di sini, tulisan apapun bebas di sini. Oke. Lihat ya, ini bisa terdorong ke atas sendiri, maksudnya gitu. Saat isinya itu semakin banyak, si slide ini itu dia akan bisa dorong ke atas sendiri. Berarti nanti Anda harus memunculkan tulisan seperti ini kan. Yang ukurannya juga tidak terlalu besar. Berarti P ini juga harus dikendalikan kan. P berapa? Font size-nya berapa? Font size-nya mungkin 11 px atau 12 px. Jangan terlalu besar misalkan. Kan kecil segini. Tinggal posisinya, warnanya. Gitu ya. Warnanya seperti ini. Nah, nanti Anda atur pelan-pelan. Sudah ada contohnya di sini, Anda atur seperti apa CSS-nya, komponennya apa dan seterusnya. Ya tidak harus ngikuti saya secara CSS, secara komponen, tetapi coba hasilnya disamakan dengan contoh yang saya
minta kerjakan. Ya.